Surat tilang untuk Sultan. Kala itu, pertengahan 1960-an, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa, Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Malang bagi Sri Sultan, seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Tak ayal, prit! Polisi itu pun menghentikan mobil Sri Sultan. "Selamat pagi," ucap Brigadir Royadin, polisi itu, sambil memberi hormat dengan sikap sempurna. "Boleh ditunjukkan rewebes?" Rewebes itu sekarang surat-surat kelengkapan kendaraan berikut surat izin mengemudi. Sri Sultan tersenyum dan memenuhi permintaan sang polisi. Saat itulah sang polisi baru tahu bahwa orang yang ditindaknya adalah Sri Sultan. Brigadir Royadin gugup bukan main. Namun, dia segera mencoba memperbaiki sikap demi wibawanya sebagai seorang polisi. "Bapak melanggar verboden, tidak boleh lewat sini, ini satu arah," katanya. "Benar, saya yang salah," jawab Sri Sultan ketika melihat keraguan-raguan di wajah Brigadir Royadin. Beliau berkata, "Buatkan saja saya surat tilang." Singkat cerita, sang polisi pun melakukan tilang kepada Sri Sultan. Tidak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu. Bahkan, tak lama kemudian dia meminta Brigadir Royadin bertugas di Yogyakarta dan menaikkan pangkatnya satu tingkat. Alasannya, Royadin dianggap sebagai polisi yang berani dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selamat datang teman-teman semuanya. Selamat berkembali di Cerita Mama Iis episode keempat. Yeay, hari ini kita ditemani oleh siapa dia? Jeng 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 jeng, Kak Mangga. Halo Kak Mangga. Halo Kak Iis, apa kabar? Boleh dong, alhamdulillah baik. Boleh dong Kak Mangga kenalan sedikit sebelum kita lanjut tanya-tanya. Ya, halo teman-teman semuanya, saya Mangga Zali, pekerjaan sehari-hari, wirausaha, dan profesi lainnya adalah storyteller, pendongeng. Yeay, wah pendongeng. Keren sekali profesinya ya Kak Mangga. Teman-teman, jadi kali ini episode Cerita Mama Iis yang keempat akan ditemani oleh Kak Mangga. Nah, sebelum memulai, tidak bosan-bosannya Mama Iis menyampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan acara ini sambil melakukan aktivitas lain, khususnya yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kalau bisa di-pause dulu aja. Selesaikan dulu aktivitasnya, kemudian nanti boleh dengar lagi cerita Mama Iis sama Kak Mangga. Gitu ya, Kak Mangga, biar kita semua selalu stay safe, selamat. Baik, Mama Iis ya? Mama Iis. Ya, betul sekali. Di sini tuh jadinya Mama. Kak Mangga dan teman cerita semuanya. Tadi tuh Mama Iis mencoba memulai sesi kali ini dengan membacakan sebuah cerita yang berdasarkan hasil kepo-kepo adalah cerita yang sangat berkesan buat Kak Mangga nih. Benar nggak Kak Mangga? Betul sekali Mama Iis. Oke. Nah, langsung aja deh kalau gitu Kak Mangga. Mama Iis pengen tahu dong kenapa sih cerita Sri Sultan ini bisa jadi sangat berkesan buat Kak Mangga? Ya, pertama sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri itu sudah menjadi sosok inspirasi untuk saya sendiri ya. Karena kita tahu bahwasanya Sri Sultan ini kalau dilihat dari sejarahnya kan berhubungan banget nih dengan sejarah Indonesia ketika Indonesia sedang waktu itu rela gitu loh memberikan hartanya untuk Indonesia waktu itu ya. Seperti itu. Jadi dan banyak kisah-kisah yang menginspirasi tentunya salah satunya ini salah satu ceritanya adalah bersama Brigadir Royadin ya. Ya betul tadi gitu. Yang tadi dibacakan. Ya, Jadi memang jadi
ini kan yang saya lihat kan tadi Mama Is dari bukunya Orange Juice ya. Ya, betul sekali, Orange Juice dari yang dikeluarkan oleh KPK ya. Betul. Nah, dan sebenarnya kisah ini sebenarnya saya sudah pernah baca sebelumnya. Bukan dari Orange Juice, malah dari beberapa dari satu literatur, dan itu memang kesaksian dari cucunya sendiri gitu kan. Jadi ini Brigadir Royadin memang menjadi sebuah sosok yang sosok inspirasi dari keluarga besarnya gitu loh. Dan itu diceritakan turun-temurun dari anak sampai cucu-cucunya. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan keluarga besar Brigadir Royadin itu sendiri gitu loh. Dan makanya ini cerita ini cukup populer, dan sampai satu ketika di buku Orange Juice ternyata cerita ini dikisahkan kembali gitu lah. KPK mengangkatnya kembali. Jadi ya senang aja gitu, ternyata ini masuk jadi cerita inspiratif yang bertemakan integritas seperti itu. Oke, memang tadi sangat terlihat ya gimana ada kata tidak mentang-mentang berkuasa, kemudian Brigadir Royadinnya juga walaupun mengetahui yang di dalam mobil itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tapi dia tetap menjalankan tugasnya ya sesuai dengan tuntutan menjaga wibawanya tadi kalau diceritakan dalam kisah. Nah, tadi Kak Mangga sempat menyebutkan bahwa sudah pernah juga membaca satu literatur ya terkait ini, tapi dari sudut pandang cucunya Brigadir Royadin. Sama nggak Kak Mangga ceritanya? Pengen tahu dong, penasaran. Sama, hampir persis sama, 100% sama, hanya saja memang di situ digambarkan karena kesaksian langsung dari Brigadir Royadin, jadi memang dinarasikan betul-betul dan jelas seperti itu. Karena kalau di Orange Juice itu cuma sekilas, tapi di cerita itu jelas. Itu bisa dijumpai di beberapa web, di searching aja di internet pasti ketemu ceritanya. Dan memang tidak mudah, karena di situ juga Brigadir Royadin sendiri betul-betul merasa bergetar yang saat mengetahui ternyata orang yang di depannya itu adalah Sri Sultan gitu kan. Itu juga sebuah pergolakan batin juga, apakah harus mengambil langkah yang semestinya atau membiarkan seperti itu. Jadi memang ada proses batin yang perangan batin yang dialami oleh Brigadir Royadin saat itu. Dan itu akan berdampak pasti dengan kedepannya, sampai disebutkan di situ ketika dia menghadap bosnya, besok paginya itu dia dimarahi habis-habisan sama bosnya, sama komisaris polisi, malah sampai sama komisaris polisinya, sampai betul-betul dia pasrah mau diapain, mau dipecatkah, mau dipindahkan ke dipindahkan ke unit dipindahkan ke kantor yang lain yang mungkin lebih jauh dari rumahnya. Ya waktu itu dia cuma punya ontel, dia sudah pasrah untuk harus menempuh perjalanan yang jauh kalau memang betul-betul dipindahkan ya dengan sepedanya. Terus itu saya membaca itu selalu bergetar gitu loh, selalu hati saya itu kayak seperti inilah, jadi baper sendirilah kalau baca itu berulang-ulang kali gitu loh. Bagaimana kejujuran itu sangat keberanian itu ya sangat dipertahankan, walaupun situasinya tuh kalau orang sekarang bilang aduh antara hidup dan mati nih, bisa habis nih pekerjaan saya kan. Soalnya profesi kan ya. Lagi-lagi sosok Sri Sultan Hamengkubuwono di situ juga sebagai orang yang sesuai ekspektasi saya gitu loh. Beliau orang yang ternyata sangat-sangat sederhana, sangat-sangat humble gitu ya. Jadi responnya malah harusnya seorang pejabat itu pasti punya kekuasaan untuk melarang untuk jangan seperti itu. Kamu tahu nggak siapa saya gitu loh. Harusnya kan orang-orang seperti itu kan bisa punya kekuasaan seperti itu. Tapi ternyata beliau malah manut, beliau malah sadar kalau misalnya dia salah dan membiarkan brigadir untuk menghilang gitu ya, karena itu emang konsekuensinya gitu ya. Jadi di cerita yang saya baca itu subuh, memang saat Brigadir Royadin memang berjaga di situ, kemudian memang melintas mobil, dan Brigadir Royadin sudah yakin kalau misalnya mobil ini kan zaman itu kan belum banyak yang pakai mobil. Paling peda atau andong kalau misalnya dia pakai mobil dan mobilnya berkelas seperti ini, pasti bukan orang biasa. Itu keberanian dia untuk menyetop, dan ternyata begitu pas dibuka
dia tahu ternyata itu si Sultan Hamengkubuwono IX gitu ya. Berarti dari menyetopnya aja dia udah menunjukkan keberanian ya sebenarnya. Betul. Dia sudah langkah yang dilakukan tuh sudah wah ini kayaknya kalau nggak di stop juga ya melanggar gitu kan ya. Iya benar. Oke. Jadi dalam cerita ini tuh sebenarnya inilah yang dibilang it takes two to tango. Jadi dua-duanya punya nilai integritas gitu ya. Yang satunya polisinya berani, yang satunya sederhana, nggak mentang-mentang gitu ya. Bertanggung jawab lah seperti itu. Nah, kalau Kak Mangga sendiri belajar dari cerita, tentunya ada alasan dong ya kenapa Kak Mangga sangat attached dengan cerita ini. Apakah cerita ini maksudnya jadi bahan belajar atau jadi bahan refleksi, atau malah Kak Mangga pernah mengalami hal yang serupa dengan cerita ini gitu, mirip-mirip, atau hikmahnya yang akhirnya Kak Mangga bawa di kehidupan sehari-hari, gimana Kak Mangga? Ya waktu itu memang langsung dijadikan refleksi ya, karena memang pertama tokoh yang dimaksud dalam hal ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini memang tokoh favorit saya ya. Jadi akhirnya memang membekas gitu. Jadi refleksi buat saya sendiri kalau misalnya ternyata ya sifat dulu lebih menekankan ke sifat kesederhanaan beliau ya. Karena saya kan tidak tahu belum tahu Brigadir Royadinnya ini. Tapi memang saya lihat bahwa kisah ini dipegang dan turun-temurun dilestarikan ceritanya oleh keluarga Brigadir Royadin, dan itu membuat para keluarganya juga menjadi menjadi panutan kan, jadi bangga gitu loh, mereka punya kakek yang jujur, dikenang oleh Sultan, mungkin bahkan katanya satu-satunya polisi yang diingat oleh Sultan Hamengkubuwono IX itu ya Brigadir Royadin itu gitu. Oke, wah hebat sekali. Jadi kisahnya memang sengaja diturun-temurunkan ya, betul. Supaya nilainya juga bertahan gitu ya. Harapannya cerita Mama Iis nih bisa kayak gini nih Kak Mangga. Jadi kita menyebarkan cerita-cerita baik supaya nilai-nilainya tuh nggak hilang gitu loh, atau nilai-nilainya nggak cuman dipegang. Misalnya sekarang Kak Mangga, saya memegang nilai sederhana seperti Sri Sultan, keteladanannya ya diambil. Nah pengennya orang lain tuh juga bisa gitu, apalagi nanti yang menyaksikan cerita Mama Iis hari ini tuh bisa gitu belajar dari cerita-cerita integritas yang ada di sehari-hari. Menurut Kak Mangga sekarang nih, bisa banget nggak sih saat ini yang udah zaman now, kalau orang bilang ya, masih bisa nggak nilai-nilai itu kira-kira diterapkan Kak Mangga di kehidupan sehari-hari kita? Saya pikir bisa banget Kak Iis, karena memang sih kita kelihatan melihat ini seperti terkesan agak susah ya, gitu tuh. Cuman belakangan ini kita belajar berintegritas, belajar berani kalau bilang itu tidak salah seperti itu. Kayak beberapa waktu yang lalu, saya ngantar mama saya, cuman saya ke rumah sakit pakai motor, mama saya itu nggak pakai motor kan, pakai Gojek. Jadi waktu itu pas pulangnya dia minta diantar aja gitu sama saya, tapi ya kan karena nggak ada helm kan ya saya bilang minta maaf aja, saya nggak bisa nganter karena nggak ada helm gitu kan, soalnya ini kan juga ya itu kita aturannya kalau gitu ya. Aturan seperti itu kan kita akhirnya melanggar lalu lintas walaupun nanti tidak ada polisi kan, tapi ya begitu kalau kita pengen berani belajar untuk berintegritas ya seperti itu, terkesan agak susah, tapi kalau kita biasakan, atau akhirnya teman-teman di sekitar kita tuh ngerti gitu, oh ternyata saya misalnya udah tahu tuh teman-teman kalau misalnya saya mau numpang terus dari helm, mereka udah ngerti sendiri, oh ya kan biasanya gitu. Pasti saya nggak mau begitu, jadi memang akhirnya kita walaupun memang terkesan ditolak, tapi ya mereka akhirnya mengerti seperti itu. Oke. Jadi seperti Brigadir Royadin malah ya Kak Mangga sangat berani mengatakan kalau tidak ya tidak, harus ikut aturan gitu ya. Iya, betul. Berarti teman-teman masih relevan nih buat diterapkan sehari-hari di zaman now. Kesederhanaan juga ya Kak Mangga ya, malah justru sekarang ini di mana kita dituntut banget nih untuk pinter-pinter menggunakan sesuatu gitu ya,
Kak, karena kan sekarang kita lihat Indonesia menuju masa emas ya, kejayaan emas ya. Dan keberlimpahan pemuda-pemuda itu banyak sekali di Indonesia. Dan yang berpotensi untuk baik itu ya para pemuda-pemuda ini, seperti itu. Jadi harapan kita ya teman-teman pemuda-pemudi ini sebaiknya juga karena apa sih istilahnya itu, korupsi itu bukan budaya kita, bukan budaya dari lahir ya. Dan mumpung pemuda Indonesia akan berlimpah ya, ini momentum yang baik sebenarnya, seperti itu. Okay. Jadi kalau bisa pemuda-pemuda yang atau nanti akan menjadi yang memegang pemerintahan ke depan itu kita bisa ajak mereka gitu loh. Sangat-sangat bisa banget gitu. Betul. Salah satu langkah yang bisa dilakukan dengan menyebarkan cerita-cerita baik seperti ini ya. Betul. Kak Mangga, satu lagi nih, aku mau nanya, pernah nggak Kak Mangga mendapatkan kesulitan saat menerapkan prinsip-prinsip yang tadi diambil sebagai keteladanan gitu? Jadi berani berkata jujur ataupun hidup sederhana. Pernah nggak ada satu momen yang ya Allah kok gini banget gitu? Terus kenapa Kak Mangga masih bertahan, atau apa akhirnya penolong atau jalan keluarnya Kak Mangga? Kalau pernah sih, belum pernah sih Kak ya. Maksudnya betul-betul yang kontra sekali. Jadi udah sadar duluan sebenarnya, lebih tahu diri duluan. Kalau misalnya saya melakukan ini pasti bakal nggak bisa seperti itu. Ya seperti misalnya ada kita pengen ngurus sesuatu birokrasi nih seperti itu. Terus kok lihat orang-orangnya seperti itu, dan ketika saya mau nyoba, mendingan saya nggak nyoba gitu, karena tahu pasti udah seperti itu gitu. Jadi sudah aware dengan konsekuensinya gitu ya? Iya, dan ya udah akhirnya konsekuensinya seperti itu nggak dapat misalnya, ya udah emang seperti itu jalannya. Oke, berarti lebih memilih jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya coba alternatif ya, mungkin terkesan lebih lama mungkin daripada ikut langsung gitu, terlibat gitu. Oke, jadi maksudnya hambatan yang dirasakan adalah mungkin kalau mau mendapatkan akses atau terhadap sesuatu gitu akan memakan proses yang lebih lama, biaya yang lebih besar gitu, tapi dengan cara yang benar. Betul. Gitu ya Kak Mangga ya. Betul. Ada sumbangsih untuk membiarkan hal-hal yang tidak berintegritas terjadi gitu ya, karena kepentingan kita. Betul. Ini sangat-sangat, ya orang kan kalau sekarang ya dilihatnya pasti, aduh gimana sih biar gampang gitu, gimana sih biar cepet gitu kan, orang maunya. Pola pikir. Nah, yang seperti itu. Tapi kan orang nggak tahu, nggak sadar gitu ya, bahwa itu akan menjadi sumbangsih perilaku yang tidak benar itu terus-menerus berlangsung gitu. Oh, sangat. Kita kadang-kadang membuat orang malah berbuat tidak benar seperti itu, membiarkan seperti misalnya di kita lagi ngurus-ngurus di kelurahan gitu kan, kalau kita membenarkan adanya pungli kan berarti kan kita malah membiarkan nanti para yang ngurus itu terus berbuat seperti itu. Begitu, betul sekali. Jadi harusnya enggak aja gitu ya, berani berkata tidak kalau memang tidak sesuai dengan prinsip kita gitu. Waduh Kak Mangga, ini singkat tapi sangat mengena di hati dan sangat bisa dipraktekkan sehari-hari gitu untuk teman-teman. Dan mungkin tidak banyak yang tahu kisah-kisah ini, seperti Brigjen Royedin ini. Gitu loh. Itu, jadi insya Allah kedepannya teman-teman Mama Iis akan hadir dengan wajah baru. Jadi kita akan coba membawa cerita-cerita integritas untuk lebih dekat untuk teman-teman ketahui, dan bagaimana agar kita bisa belajar bersama dari cerita-cerita integritas itu. Mudah-mudahan kegiatan ini dimudahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Kak Mangga, sebelum berakhir nih, ada satu pesan nggak atau satu tips gimana caranya agar kisah dari Sri Sultan ini, keteladanan dari Sri Sultan dan Brigadir Royedin ini bisa juga diterapkan oleh teman-teman di rumah? Yang penting aware dulu sih sama kisahnya. Dan cobalah untuk berani mencoba
Cobalah untuk berani menjadi orang baik gitu. Seperti itu. Cari pola-pola yang salah kemudian dibetulkan. Seperti itu. Oh ternyata selama ini salah, yuk ya kalau memang terlalu susah ya belajar untuk apa sih? Belajar sedikit-sedikit gitu, seperti itu. Kalau memang belum bisa semua, ya kita kan semua belajar ya, manusia kan belajar. Manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Apa salahnya teman-teman mencoba hal-hal baik gitu untuk kebaikan teman-teman semuanya gitu. Sedikit demi sedikit, walaupun belum bisa semuanya, coba satu-satu gitu. Dimulai dari yang bisa kita kontrol dulu yang ya, Kak Mangga. Kayak kalau berkaca pada Brigadir Royadin tadi, yang bisa dia kontrol adalah yang menjadi tugasnya dia untuk dia lakukan sesuai dengan prosedurnya. Betul sekali, Kak Ines. Kemudian yang bisa dikontrol oleh Sri Sultan ya apa yang menjadi wewenangnya dia gitu ya, dia bereaksi menerima seperti itu. Nah, teman-teman juga di rumah bisa mencoba nih melakukan hal-hal yang berintegritas, jujur, tidak menyalahgunakan kewenangan atau menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan kewenangan teman-teman. Itu bisa coba dilakukan. Kalau teman-teman sudah bisa, nanti seperti Kak Mangga menyebarkan ke orang lain, teman-teman juga bisa menyebarkan cerita itu ke orang lain. Harapannya kalau semuanya sudah tahu dan sudah mau mencoba, maka Indonesia tidak lama lagi akan menjadi Indonesia yang makmur dan sejahtera. Mudah-mudahan seperti itu ya, Kak Mangga, harapan kita semua. Itu impian kita bersama. Iya, betul sekali. Oke, Kak Mangga, terima kasih banyak nih waktunya sudah mau menyempatkan untuk hadir di ruang ceritanya, Cerita Mama Iis. Terima kasih kesempatannya ke Mama Iis. Jangan bosan-bosan ya, Kak Mangga, kalau nanti diundang lagi. Siap. Baiklah, teman cerita, itu tadi cerita Mama Iis episode keempat yang udah ditemenin sama Kak Mangga. Kita udah membahas tadi cerita tentang Sri Sultan dan Brigadir Royadin. Semoga cerita ini bisa teman-teman refleksikan ke dalam diri masing-masing, kemudian bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.